Ini loh Abu Nawas, aku orang yang lebih kaya dari Allah. Allahumma ghafir lana. Abu Nuwas, atau orang Indonesia lebih mudah mengucapkannya Abu Nawas. Beliau memang termasuk orang yang cerdik, orang yang cerdas, orang yang pinter. Kategorinya kategori ulama, bahkan ada yang bilang sufi. Nama aslinya Abul Hasan bin Hani Al-Hakami. Abu Nawas babak pertama sebelum tobat itu orang yang kalah oleh nafsunya. Pokoknya hobinya minum. Sebelum tobat itu pokoknya favoritnya minum. Patungnya kan juga unik, dia megang cangkir, itu mesti arahnya untuk minum-minum. Dikenang orang karena puisi-puisinya, dan terakhir karena pertobatannya. Satu ketika Abu Nuwas ini masih mabuk terus sholat. Imamnya membaca Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Untuk jawab Abu Nuwas, labbaik. Katakan wahai orang kafir itu, yo aku ngono. Oh, itu nyindir kita luar biasa. Kita sekarang takut disebut kafir, takut. Abu Nawas malah yo aku kafir ngono. Yo memang sedang mabuk, tapi sebenarnya cerita ini sindiran. Kita semua itu biasanya kafir ndak ngaku. Kafir itu kan jenisnya banyak macam-macam. Dan Abu Nawas ngasih contoh terang-terangan waktu sholat lagi. Imamnya kaget mesti. Terus dia diinterogasi lama. Oh, kalau hari ini itu sudah pelecehan, masuk penjara ini pasti. Tapi terus dilepaskan karena alasannya, oh enggak, orang ini memang suka ndagel kok, pelawak dia ini. Mungkin maksudnya ngelawak tapi waktunya ndak pas ya. Kesimpulannya gitu, terus dilepaskan. Enaknya jadi pelawak kan gitu. Kamu kalau keliru tinggal ngomong, oh itu cuma guyon kok, gitu. Nggak serius. Beliau ini terkenal aneh-aneh. Karena ada cerita satu ketika dia teriak-teriak, ini loh Abu Nawas, aku orang yang tidak suka kebenaran, aku orang yang cinta fitnah, dan aku orang yang lebih kaya dari Allah. Rame heboh orang satu kota, dipanggil oleh Harun al-Rasyid kan, kamu itu stres apa mabuk? Kok kalimatmu kontroversial semua? Loh, yang saya ucapkan tidak ada yang salah Raja. Orang-orang aja tidak betah mendengarkan kelanjutannya. Neraka itu kebenaran, kematian juga kebenaran. Jadi aku benci neraka, aku benci kematian. Aku cinta fitnah, kan ada ayatnya, amwalukum wa auladukum fitnah. Anak-anak kecil kan ya fitnah. Aku suka punya duit banyak, aku suka anak-anak. Lah tapi kok bisa kamu lebih kaya dari Allah? Loh, saya punya anak, Allah enggak punya. Allah kan lam yalid wa lam yulad. Kan ada cerita juga, dia suatu ketika bikin fatwa, barang siapa sholat dilarang rukuk dan sujud. Oh, itu heboh lagi waktu dipanggil. Kok ada kamu fatwa nyeleneh gitu, sholat kok dilarang rukuk dan sujud? Loh, orang-orang kok enggak tanya sholat apa dulu? Oh iya, itu maksud saya kan untuk sholat jenazah. Ya mesti aja enggak pakai rukuk, enggak pakai sujud. Itu caranya Abu Nuwas untuk dekat sama raja, melakukan kritik tapi selamat. Ini salah satu puisinya. Dia bilang, biarlah masjid-masjid itu dipenuhi oleh orang yang sholat, kita minum khamr aja sepuasnya. Kenapa kok gitu? Tuhan pun tak pernah mengatakan neraka wil bagi pemabuk, tapi Tuhan justru berfirman neraka wil bagi orang yang sholat. Kan ada fawailul lil musallin, tidak ada fawailul lil pemabuk. Jadi mabuk
Ya ini mesti diucapkan waktu mabuk. Tapi ada rahasia nasihatnya. Nasihatnya apa? Hati-hati pakai ayat. Kadang-kadang saya bilang tadi, kita sering menjustifikasi kesalahan-kesalahan kita dengan ayat, dengan cara meletakkan ayat tidak pada tempatnya. Ayatnya untuk apa, kita pakai untuk apa. Kalau bisa semacam itu, kita mending tidak usah sholat. Sholat malah masuk neraka. Malah ayat yang tegas bilang bahwa pemabuk masuk neraka tidak ada. Kalau celaan pada pemabuk beberapa ayat. Ini kan sindirannya Abu Nuwas pada orang yang pakai dalil. Dalil yang tidak sekedar pakai dalil, harus pas digunakan di ruang dan waktu dan kasus yang pas. Karena kalau tidak nanti kita melakukan apa, pakai dalil apa, padahal dalil itu tidak untuk itu. Jadi hati-hati pakai ayat, pakai dalil. Setiap dalil ada ruang, waktu, dan konteksnya. Kita kan sering pakai fawailul lil musallin. Cuma kan itu tidak bisa dipotong. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang sudah sholat tapi lalai. Sholat tapi lalai, jangan-jangan makomnya mirip pemabuk yang disebut oleh Abu Nuwas tadi. Nah, ketika orang tanya Abu Nuwas, syairmu hampir semua isinya khomer-khomer aja. Maksudnya khomer itu minuman itu toh. Abu Nuwas bilang, siapa yang bilang? Makna khomer telah muncul tersamar, lalu ia hilang dalam ketidakpastian. Saat dicoba dijauhkan dari tatapan pelupuk mata, seketika itu terputus khayal tentangnya. Karena ingkar terhadap keyakinan, keraguan itu datang, sehingga akan kau lihat nyata selama tidak menggunakan mata kepala. Jadi ini menegaskan tadi bahwa syair-syair yang memprovokasi orang untuk mabuk dan macam-macam tadi, memaknainya tidak harus letterlock terus ayo minum minuman keras. Jadi simbolnya bisa macam-macam, wong itu samar kok. Khomer itu kan simbol bagi kemabukan. Mabuk itu bisa macam-macam. Kamu bisa mabuk dunia, kamu bisa mabuk harta. Banyak hal bisa membuatmu mabuk. Wong kamu naik bis ngadep belakang aja bisa mabuk. Makanya maknanya samar, tidak tegas. Ya silahkan ditafsirkan sesuai situasimu masing-masing. Jadi Abu Nuwas ini memang sebelum tobat itu poros hidupnya adalah ingin senang-senang. Cuma ada rahasia di situ. Apa sih kesenangan itu? Kesenangan itu muncul kalau seseorang melakukan sesuatu secara total. Kalau versinya Abu Nuwas, aktivitas apapun termasuk mabuk itu harus dilakukan dengan mantap, kemauan keras, maka kalian akan puas. Kalau sudah puas, bahagia. Rahasianya sebenarnya di situ. Pelajarannya katanya bahkan mabuk saja kalau diseriusi sedemikiannya ternyata bisa membahagiakan. Apalagi perbuatan-perbuatanmu yang baik, apalagi kamu belajar, apalagi kamu sekolah, apalagi kamu kuliah. Kalau kamu lakukan sepenuh hati dengan mantap, sungguh-sungguh, totalitas, akan kalian rasakan manfaatnya. Jangankan yang baik-baik, wong yo sekedar mabuk saja bisa membuat orang bahagia. Apalagi kebaikan-kebaikan. Abu Nuwas ini seolah-olah sangat total dalam kemabukannya. Pelajarannya bukan di mabuknya, tapi di totalnya. Jadi lakukan segala sesuatu dengan total. Jangan setengah-setengah. Kalau ingin berjuang, ya berjuanglah secara total. Kalian mahasiswa ada tugas bikin makalah, bikin secara total. Biar tidak menyesal, biar kamu puas. Nasihatnya di situ, totalitas. Ada cerita dia pernah pura-pura gila karena tidak mau ditunjuk jadi hakim atau qadhi. Dia ini pinter syariah. Jadi ayahnya meninggal, maunya Harun al-Rasyid nanti yang meneruskan posisi ayahnya itu si Abu Nuwas ini. Tapi begitu ayahnya meninggal, banyak orang layat, dia acting kayak orang gila. Ketepok pisang itu dinaiki sambil nyanyi-nyanyi. Orang-orang, wah ini ditinggal mati bapaknya, gila ini.
Ini kalau orang kayak gini diangkat jadi hakim bisa kacau ini. Terus kata penasehatnya, ditunggu aja raja, mungkin dia lagi shock, bapaknya meninggal, ya 10 hari lah. Akhirnya terpaksa acting jadi orang gila 10 hari biar tidak jadi hakim ya, karena dia hidupnya ingin enjoy, ingin senang-senang meskipun nanti ada maknanya. Ya dia suka bikin kontroversi memang, suka rame-rame, tapi dalam konotasi dia sebenarnya sering bikin satir, nyindir masyarakat, nyindir orang-orang yang munafik, orang-orang yang hipokrit. Karena kecerdikannya, raja-raja ini susah nangkep dia, mau nyiksa dia juga susah. Karena kalau dipikir-pikir ya tidak salah dia, itu karena kecerdikannya. Nanti beliau sempat diasingkan ke Mesir zaman Harun al-Rasyid. Begitu Harun al-Rasyid meninggal, dia balik lagi ke Baghdad. Sultannya saat itu Al-Amin, putranya Harun al-Rasyid dan muridnya Abu Nuwas. Nah ini sebenarnya bagaimana orang yang sangat pinter tapi kemudian kecewa dengan lingkungannya, sehingga kemudian jadi sangat cuek, ingin senang-senang saja, tapi akhirnya terus tobat. Sering dia dikejar-kejar tentara, dikejar-kejar laskar karena kesalahan-kesalahannya, tapi lagi-lagi yang menyelamatkan kecerdikannya. Suatu ketika rumahnya digeledah banyak barang pecah, karena mungkin nyari-nyari jangan-jangan menyimpan sesuatu yang bisa membuat dia diseret ke penjara, mungkin begitu. Abu Nuwas ini sangat marah, tersinggung karena rumahnya diacak-acak. Dia ingin balas dendam sama raja. Akhirnya satu ketika dia beli roti, rotinya dibiarin busuk sampai banyak lalatnya. Terus roti ini ditutup, dibawa ke depannya Harun al-Rasyid. Terus dia menghadap, wahai raja yang adil, saya menuntut keadilan. Terus Harun al-Rasyid tanya, siapa yang mau kamu tuntut? Siapa yang tidak adil padamu? Terus dia bilang, lalat. Saya punya roti ternyata didahului oleh lalat, sehingga saya sekarang tidak bisa memakannya. Lalat ini sudah tidak adil pada saya. Ya Harun al-Rasyid ketawa aja, oke lah. Lah terus maumu gimana? Tolong baginda ngasih perintah bahwa saya punya hak untuk memukul lalat dimanapun dia ada. Akhirnya, ya wis tidak apa-apa, untuk menghiburmu sekarang kamu boleh, kalau ada lalat kamu pukul saja. Abu Nuwas sudah siap-siap bawa pentungan. Terus dibukalah roti itu, lalatnya nyebar kemana-mana. Ada nempel di kaca, nempel di mana, dia akhirnya istananya rajanya dikeprui semua sama Abu Nuwas. Caranya dia balas dendam pada raja. Rajanya juga terus pengen balas dendam, tapi tetap kalah kalau sama Abu Nuwas. Satu ketika Abu Nuwas diajak berburu. Nah, di tengah jalan kok mendung, mau hujan. Nah, Abu Nuwas ini naik keledai yang tidak bisa cepat, sementara raja sama pasukannya bisa naik keledai cepat. Terus rajanya bilang, ini sebentar lagi hujan, pokoknya pedomannya kita berburu ini tidak boleh baju kita basah kehujanan. Jadi silahkan nyari tempat perlindungan sendiri-sendiri. Tiba-tiba hujan deras, kalau yang pakai kuda yang larinya cepat enak, raja dan pasukannya cepat bablas ke depan. Abu Nuwas ini pelan-pelan. Tapi raja begitu nyampe di depan, nyari-nyari tempat perlindungan tidak ada. Akhirnya tetap basah. Nah, pelan-pelan dari jauh tiba-tiba datang Abu Nuwas. Orang-orang heran, ini semua bajunya basah, dia yang pelan-pelan kok tidak basah. Harusnya kalau ikut keputusannya raja tadi, yang dihukum justru prajurit-prajuritnya yang banyak yang basah. Orang heran semua, loh Abu Nuwas kok bisa kamu tidak basah sama sekali? Iya, saya itu takut sama keputusannya raja, yang bajunya basah mau dihukum. Yang lain sudah bablas ke depan, begitu daripada capek-capek nyari perlindungan, ya tak copot saja bajunya, tak lipat, terus tak dudukin di atas keledai. Bajunya tetap kering, badannya basah tidak apa-apa, kan yang tidak boleh basah bajunya. Ya akhirnya dia selamat, tidak jadi disiksa oleh rajanya.
Katanya Ibnu Mu'taz, sebenarnya Abu Nawas itu seorang faqih yang pinter agama, berpikirnya terbuka, ilmunya banyak, hafalannya kuat, bahkan ilmu Al-Qur'annya dalam. Dia mengetahui nasih mansukh, mengetahui muhkam mutasyabih. Aslinya itu dia, cuma ya kalah oleh nafsunya. Jadi orang itu ada ilmunya, ada nafsunya. Siapa yang menang, yang kalah akan mengabdi. Kalau yang menang ilmunya, ya nafsunya akan mendukung ilmu. Tapi kalau yang menang nafsunya, ya ilmumu akan jadi pendukung nafsu. Sehingga ilmunya dipakai untuk membenarkan nafsunya. Sama kayak kalian pacaran terus pakai dalil waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itu dalilnya kan muncul belakangan, pacarannya duluan. Hanya menjustifikasi, nanti kalian melakukan apa biar kelihatan syar'i, terus kamu tambahi dalil. Padahal itu mungkin keliru. Dalilnya arahnya tidak ke situ, tapi kamu pakai ke situ.